berhusnudzonlah kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada manusia. Jangan ada kita suudzon kepada makhluk, ya. Jadi jangan ada oh ini gara-gara ada yang ngirim, itu hilangkan terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ustadz, akhir-akhir ini warung makan ana sepi ketika ana ruqyah rame. Tapi kalau ana lupa tidak ada pengunjung sama sekali. Kondisi seperti ini saya alami sekitar 2 kali dalam 2 bulan ini. Saya merasa ada yang tidak senang dan menaruh buhul di kios saya. Tapi saya juga tidak mencurigai seorang tersebut. Pertanyaannya, seandainya saya dapat ada buhul itu, apa yang harus saya lakukan? Dan yang kedua, kalau mau membakar, saya juga takut kalau jin marah dan menyerang keluarga saya. Apa yang harus saya lakukan? Jazakumullah khairan atas jawabannya, Ustaz. Oh, ada beberapa poin yang perlu kita perhatikan dalam pertanyaan tadi, ya, sebelum kita menjawab. Yang pertama, rame dan sepi ini kaitannya, ya, dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, ya. Memang begitulah bisnis, ya, kadang sepi, kadang rame pengunjung, ya. Semuanya karena Allah Subhanahu wa taala yang mengaturnya. Ya, maka hendaknya bagi kita bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kemudian kita suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala atau suudzon kepada, ya, yang lain. Wah, ini gara-gara ada yang tidak suka dengan saya, ya. Ini hilangkan terlebih dahulu. Jangan kita suudzon dulu kepada Allah atau suudzon kepada makhluk terlebih dahulu, ya. Jadi berbaik sangkalah kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoalah kepada Allah, bergantunglah kepada Allah. Karena yang memberikan rezeki kepada kita, ya, yang bikin rame usaha kita, itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini poin yang pertama. Yang kedua, ruqyah itu dilakukan kepada orang yang kepada orang, bukan kepada tempat, ya. Ruqyah kepada rumah, misalkan rumah, warung, ya, dan sebagainya. Ini tidak ada contohnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kebiasaan sebagian orang, ya, habis beli mobil di ruqyah, ya, habis beli rumah baru di ruqyah, ya. Ini tidak ada contohnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ruqyah itu kepada orang. Misalkan ada yang kena jin, misalkan, ya, kesurupan, ya nggak apa-apa kita ruqyah, karena Al-Quran itu adalah obat, ya, adalah obat dari segala penyakit. Adapun, ya, rumah, mobil, warung dan sebagainya, ya, maka setahu kami itu tidak ada contohnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Anggaplah kalau memang misalkan, ya, di warung saudara ternyata ada buhulnya, misalkan ada yang tidak senang, ada yang mengirimkannya. Alhamdulillah, kita sudah diajarkan oleh Nabi SAW bagaimana menghadapi orang-orang yang dengki kepada kita, orang yang mengirimkan sihir kepada kita. Yaitu apa? Pertama, kita tawakal kepada Allah. Kuatkan tauhid kita kepada Allah SWT. Yakinlah bahwa, ya, apapun andil makhluk, manusia, walaupun mereka bersatu padu untuk memberikan madharat kepada kita, tidak akan mereka bisa memberikan madharat kepada kita tanpa izin dari Allah SWT. Maka ini masalah iman, masalah tauhid, ya, tawakal, kuatkan. Jangan takut dengan siapapun, ya, yang ingin berbuat jahat kepada kita, baik dengan mengirimkan sihir, buhul, ya, atau dengki kepada kita. Nggak usah khawatir, kita punya Allah SWT, zat yang maha kuat. Maka tawakal kepada Allah, banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kuatkan tauhid kita. Ya, ini yang paling utama. Kalau ternyata misalkan mendapati ada buhul-buhul, ya sudah, ya, bakar, buang, ya, buang.
bacakan, kita perbanyak zikir-zikir, perbanyak ayat kursi, surat Al-Fatihah, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Sudah. Ya, tidak perlu kita khawatir, takut ya menghadapi orang-orang yang memusuhi kita, orang-orang yang menginginkan kejahatan kepada kita. Ya, serahkan sepenuhnya kepada Allah. Subhanallah, kalau kita ini bergantung sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ini betul-betul tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, kita akan merasa kuat, kita akan merasa tenang dalam hidup ini. Berbeda kalau ya kita ini nggak kuat tauhidnya, nggak kuat akidahnya, nggak kuat tawakalnya, akhirnya kita takut, panik. Ya, ketika menghadapi orang-orang yang membenci kita, memusuhi kita, mengirimkan sihir kepada kita. Nah, jadi poin yang pertama saya ingatkan, berhusnudzonlah kepada Allah SWT dan kepada manusia. Jangan ada kita suudzon kepada makhluk, ya. Jadi jangan ada ini gara-gara ada yang ngirim, itu hilangkan terlebih dahulu, ya. Hilangkan itu terlebih dahulu. Karena masalah rizki, sepi dan sebagainya, ya itu Allah SWT yang ngatur. Bisa jadi bukan karena ada yang mengirimkan buhul kepada kita, ya, karena memang waktunya sepi, gitu. Yang kedua, ruqyah itu kepada orang, bukan kepada ya benda, ya, bukan kepada benda, misalkan rumah, warung, ya, mobil dan sebagainya. Itu tidak ada syariatnya. Yang ketiga, kalaupun kita mendapati ada, ya, misalkan pas bersih-bersih kok ternyata memang ada, kita mendapati buhul atau sebagainya, sudah bakar, buang, ya. Tawakal kepada Allah SWT, serahkan sepenuhnya kepada Allah, kuatkan tauhid kita, kuatkan doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakinlah bahwa tidak ada yang memberikan madarat dan manfaat kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala semata. Ya, yakinlah bahwa yang memberikan rizki ya hanya Allah Subhanahu wa taala semata. Wallahu a'lam bishawab. Nah, Ustaz, kaitannya dengan pertanyaan tadi, rasa takut jika membakar buhul menyebabkan jin marah dan mengganggu keluarga itu bagaimana, Ustaz? Ya, tadi sudah kita sampaikan bahwa ya yang memberikan manfaat dan menolak madarat itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang muslim harus berserah diri kepada Allah, bertawakal kepada Allah. Tidak perlu takut ya kepada jin, kepada manusia, sihir dan sebagainya. Tidak perlu takut. Ya, kalau memang mendapati, udah bakar. Nggak perlu khawatir, wah ini nanti kalau saya bakar nanti jinnya marah, nanti kena keluarga saya. Ya, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillah. Ya, kuatkan tauhid kita, terus baca zikir-zikir. Baca zikir-zikir. Karena zikir itu adalah tameng ya bagi seorang mukmin, senjata bagi seorang mukmin untuk menghadapi ya orang-orang yang membenci kita. Ya, kuatkan tauhid, kemudian banyak bekali diri kita dengan zikir-zikir, terutama surat Al-Fatihah, kemudian ayat kursi, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, qul huwallahu ahad. Ya, tidak perlu khawatir, ya, tidak perlu khawatir ini nanti begini dan begini, ya. Tidak ada yang bisa memberikan madarat kepada kita kecuali hanya Allah. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana. Katakanlah wahai Muhammad, tidak ada yang memberikan musibah kepada kami, ya, madarat kepada kami, kecuali apa yang Allah putuskan kepada kita. Ya, semuanya sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka yang paling penting bagi kita adalah bagaimana kita bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam.